Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah hamba yang telah mencapai puncak tauhid itu sendiri, totalitas tauhid, dia kebal terhadap senjata tajam, peluru, pedang, tombak dan lain sebagainya? Jadi apakah hamba yang sudah bertauhid totalitas dia bisa kebal dari senjata apapun? Jawabannya di sini sebenar-benarnya tidak menjadi patokan tauhid totalitas ketika seseorang itu kebal, ketika seseorang itu sakti, ketika seseorang itu kebal terhadap apapun. Karena kenapa? Tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat maupun mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tauhid itu. Jadi tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat maupun mudarat siapapun kecuali Allah. Namun ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mentajallikan sifat kehendaknya, tajalli kepada kehendak daripada hamba yang tauhid tadi, bukan hamba yang berkehendak, kehendak hambanya itu sudah tidak ada. Tajalli sifat kehendaknya Allah untuk berkehendak, dan dia meyakini bahwa senjata apapun tidak akan bisa mendatangkan mudarat, baik manfaat itu daripada diri saya, dan kemudian Allah kehendaki itu kun fayakun, maka itu terjadi. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menghendaki itu terjadi, tidak mungkin terjadi. Jadi bukan itu patokan orang-orang yang sudah bertauhid. Kalau itu patokannya, pasti zaman daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman ini, pasti prakteknya tidak dengan seperti sekarang ini. Prakteknya pasti sengaja dihantami ini dan sebagainya, ini dan itu sebagainya. Sengaja dikasih minum racun, sengaja untuk mengetes tauhid apa tidak. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi bukan itu patokannya. Tergantung daripada kehendak Allah. Ketika dia totalitas bertauhid kepada Allah, ketika Allah kehendaki untuk tidak makan senjata tajam, baik itu peluru, bom dan sebagainya, itu semua kehendak Allah. Tidak ada yang tidak bisa terjadi kalau Allah yang menghendaki. Kehendak hamba tadi sudah tidak ada, tajalli sifat kehendaknya Allah di situ dan sifat yakinnya di situ, sehingga dia bisa kebal senjata tajam. Nah, dan tidak semua seperti itu, karena banyak daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu juga gugur di medan perang. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa? Di situ sebenarnya banyak rahasia-rahasia yang terpendam, yang kita tidak tahu apa makna tersembunyi di dalam itu. Kemudian imannya para sahabat sangat tinggi, melebihi iman-iman umat-umat akhir zaman. Dan pada peristiwa itu, pada peristiwa zamannya Nabi Muhammad SAW, sahabat sangat berantusias, bahkan berdoa sebelum berangkat berjihad, putuskan ini. Saya tidak sebut putuskan ini. Kalau saya sebut, YouTube pasti mengekatnya, atau tidak, pelanggaran lah, terputus ini. Sahabat itu imannya tinggi seperti itu, saking tingginya itu ingin yang terbaik,
bagi dirinya, ingin memperjuangkan, mengorbankan hartanya, jiwanya, dirinya dan keluarganya. Jadi pengorbanan yang tertinggi bagi sahabat-sahabat yang syahid adalah terputus. Karena tidak semua orang mampu untuk meminta seperti itu. Nah, di kalangan zaman seperti itu dulu, kalangan seperti itu adalah kematian yang terhormat. Makanya kenapa Sayyidina Khalid bin Walid pengen betul-betul syahid di medan laga, medan jihad. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu, maka Sayyidina Khalid bin Walid meninggalnya di kamar. Di kamarnya sendiri, di tempat tidurnya sendiri. Bahkan ketika Sayyidina Khalid bin Walid meminum racun, meminum racun itu sendiri, tidak kenapa-kenapa. Racun paling mematikan di dunia, sehingga dikatakan satu kali seteguk saja meminum air racun itu, maka langsung tewas. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid seperti air saja diminumnya, tidak apa-apa. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun ada juga sahabat yang syahid. Nah, itu semua tergantung seperti doanya para wali. Apakah semua para wali ketika sudah bertauhid? Jelas kalau wali 124.000 sudah bertauhid, apakah doanya pasti dikabulkan? Belum tentu. Bukan itu patokannya. Karena ada suatu kekasih Allah, ada seseorang kekasih Allah, ada wali Allah, justru seumur hidupnya tidak pernah dikabulkan doanya oleh Allah. Itu predikatnya kekasih Allah. Totalitas tauhidnya tidak main-main. Namun doanya tidak pernah dikabulkan. Karena apa? Ada rahasia di situ kenapa Allah tidak kabulkan. Nah, jadi jangan menjadi patokan bahwa orang-orang yang sudah kebal dengan senjata tajam itu orang bertauhid. Belum tentu. Bukan itu yang dilihat. Bukan itu patokannya. Bukan. Patokannya itu ketika kita misalnya berhadapan dengan lawan, misalnya dia membawa pedang, lalu kita melihatnya itu adalah makhluk, yang memegang pedangnya adalah makhluk, yang mengayunkan pedangnya adalah makhluk dan sebagainya, yang membuat dia berkuasa adalah makhluk atau dirinya sendiri, maka tauhid kita gagal di situ. Tapi orang-orang yang bertauhid totalitas pasti syuhud kepada Allah bahwa afal Allah, yang menggerakkan sumbernya hanya Allah, yang menggerakkan dia bisa memegang pedang hanya Allah. Dia tidak menyaksikan makhluk-makhluk, meyakini makhluk ada perbuatan dan gerak dan diam itu. Bukan bersumbernya di situ. Memang secara kacamata syariat, dia yang mengayunkan pedang itu. Namun ada di balik itu semua, makhluk itu dikehendaki oleh Allah untuk memegang itu. Kalaupun dia mau memegang, punya keinginan besar untuk memegang. Kalau dia lumpuh, tidak bisa memegang, tidak bisa berdiri mengayunkan itu pedangnya, tidak bisa. Sama dengan ketika kita misalnya diracuni, misalnya. Kemudian kita ini tahu bahwa ini racun. Tahu ini racun. Namun ketika kita di dalam hati kita meyakini bahwa racun ini yang mematikan saya nanti, itu syirik. Tapi ketika diminum, sebelum meminum, meyakini betul-betul bahwa bukan racun yang mematikan saya, kemudian diminum, namun kita juga tetap meninggal, asbab racun itu lolos tauhidnya, karena dia tidak meyakini bahwa racun itulah yang membuat saya mati. Sama dengan orang kecelakaan, orang tabrakan dan sebagainya. Nah, tergantung di mana letak pandangannya itu. Pandangannya ke makhluk, dia terkesan mengatakan bahwa makhluk itu mempunyai manfaat maupun mudarat, maka itu syirik. Namun kalau totalitas tauhidnya tidak memandang ke makhluk itu, maka tidak menjadi juga patokan bahwa itu orang harus begini. Nah, apa yang
semua dijelaskan adalah asbab-asbab. Semua kembali kepada kehendak Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mentajalikan sifat kehendaknya, sifat koharnya, sifat ininya semua kepada diri si hamba itu, karena hambanya itu memang dikehendaki untuk terjaga daripada senjata-senjata itu, maka muncul betul-betul kehendak Allah itu pada dirinya, lalu Allah mengkehendakinya. Begitu ceritanya. Bukan berarti kita ketika sudah melebur misalnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kebal begitu saja. Tergantung Allah. Jikalau Allah memang mau, apa yang tidak bisa? Yang punya kehendak, yang maha punya kehendak, apa yang tidak bisa? Nah, kenapa di Nusantara, kenapa di Indonesia ya, banyak sekali para wali yang mempunyai karomah? Karena Allah tahu rahasia bahwa di Nusantara itu agak berbeda-beda. Kemudian di situ kebanyakan juga ilmu-ilmunya, pasukan-pasukannya, pasukan yang memang kebal dengan kekebalannya. Sehingga semisal wali songo, wali pitu, apapun itu pasti diberi karomah oleh Allah supaya menandingi daripada kesaktian yang tadi. Nah, jadi seperti itu. Semuanya dikehendaki Allah. Baik itu kesaktiannya dia, karomahnya ini si wali, semuanya dikehendaki. Nah, tergantung daripada Allah di mana. Nah, di mana wali itu, kekasih Allah itu berdakwah, menyiarkan kalimatillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi seperti itu. Tidak mesti misalnya kita sudah melebur terus kebal dan sebagainya, tidak mesti. Tapi ketika Allah menghendaki betul-betul ditajalikan sifatnya itu, dan Allah menghendaki pasti kebal, apapun itu, mau peluru kah, mau apa dan sebagainya, pasti kebal, tidak mungkin tidak. Bukan dia kebal, ini bahasa saja, selamat, dia selamat. Tapi kalau memang Allah Ta'ala tidak kehendaki dia selamat, dan memang ajalnya di situ, ya memang begitu. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu mikir itu, mikir ini dan sebagainya. Yang penting terus mensyuhudkan betul-betul, syuhudkan terus sampai fana, sampai hilang keakuan makhluk itu. Tidak lagi memandang daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memandang alam semesta itu Allah. Bukan memandang ruh itu Allah, tidak. Yang qadim itu mau bagaimanapun juga tetaplah satu. Tetap satu. Hakikat Muhammad atau Rasulullah itu qadim, tapi qadim zamani. Kalau Nur Muhammad makhluk. Awwalu makhluk, Nur Muhammad itu makhluk dari martabat 4 sampai 7. Martabat 4 sampai 7 itu makhluk. Martabat 3 sampai 1 itu qadim. Namun yang qadim azali tetap latain itu. Qadim zamani yang 2, 3 itu wahda wahidiyah. Perhatikan dulu, perhatikan baik-baik. Semua alam semesta ini dari nur Nabi Muhammad, awwalu makhluk. Dari nur Nabi Muhammad, awwalu makhluk. Nah, ruh Nabi Muhammad, ruhnya itu langsung dari nur Allah, langsung dari nur Allah. Ruhnya Nabi Muhammad SAW itu langsung dari nurullah. Apa artinya nur itu? Zat. Ruhnya baginda Nabi langsung dari zat Allah, langsung, Pak. Namun jangan sampai meyakini bahwa ruhnya Nabi Muhammad itu Allah. Sebenar-benar hakikat Muhammadiyah adalah sifat, dan sifat bukan Allah. Namun itu sifatnya Allah, sifatnya Allah. Tapi jangan katakan Allah. Nah, bagaimanapun yang qadim hanya Allah saja. Nah, itu semua pancarannya, pancarannya, tajallinya. Nah, maka itu tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan ya,
Mudah-mudahan kita dikuatkan lagi, diistiqomahkan dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dalam muhasabah diri, dalam praktek ke diri, menyelam lagi, betul-betul dikembangkan lagi, diistiqomahkan lagi. Ini syariatnya, asbab musabab. Kenapa mas kita disuruh kerjakan ikhtiar asbab musabab, padahal sebab musabab itu tidak ada bekas? Itu perintah. Meskipun tidak ada bekas, itu perintah. Banyaknya pilihan-pilihan, kelihatan banyak-banyak pilihan ini, besok saya mau ngapain, itu perintah ikhtiar. Namun ikhtiarnya dengan la haulanya Allah. Ikhtiarnya dengan berserah diri sambil berjalan, sambil bekerja, sambil berserah diri. Bagaimana itu mas? Nah, sambil bekerja itu sambil berlindung. Jadi bukan kita lagi yang merasa bekerja, bukan kita lagi yang merasa bergerak, tapi digerakkannya batang tubuh itu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifatnya, melalui hakikatul Muhammadiyah, begitu. Jadi bukan lagi keakuan anania kita di situ. Itu maksudnya. Yang la haula wala quwata illa billah itu di dalam jiwa kita ini diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah menyerahkan kepada Allah. Orang ini mau langsung kepada Allah. Ini misal Allah itu rumah, misal, permisalan loh. Misal Allah itu rumah, pintunya Rasulullah. Pintunya Rasulullah. Lah kita mau lewat mana? Lewat jendela kah? Ini jelas-jelas wasilah pintunya. Jadi lewat sini. Makanya dua-duanya itu kalimat syahadat sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah terganti. Tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul-betul dinyatakan, disaksikan betul-betul Muhammad Rasulullah itu. Bukan menghayal, bukan mengada-adakan, membayang-bayangkan di depan kita ada Muhammad Rasulullah. Bukan begitu. Nyata, terang. Nah, itu tadi. Jadi begitu hadirin semulakan. Mudah-mudahan dipahamkan Allah kita semua. Lebih dan kurangnya sehat selalu saudara-saudaraku, saudariku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.